Kamu udah mulai. Ya, selamat siang penonton sekalian. Di sini kita berempat ingin mengadakan podcast ya. Saya sebagai yang menanya-nanyakan anjing. Lu mau ngomong ini kami berdua kedatangan 2 bintang tamu. Ini misal Kavi sama gua gitu. Ya udah gitu ya. Udah mau saya dikat aja nggak sih? Udah, yo. Lu dulu deh Mus yang buka. Lu nggak bisa coba kalau mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah. Cok. Selamat siang penonton. Pada siang kali ini kita kedatangan 2 bintang tamu, yaitu Izzat dan Kavi. Dan kami berdua sebagai penanya PASA dan saya sendiri akan menanya-nanyakan seputar bullying yang marak terjadi di Indonesia. Langsung aja ya. Mau siapa dulu ini yang di Jujur kayak interview Iya lagi ya. Yo itu mah. Katanya mau spontan kayak gini, kalau spontan. Ini nggak mesti ditanya dulu. Enggak ada. Lu kalau podcast tuh ngobrol bukan interview, lu kayak wawancara. Lah kan konteks jawabnya ada penanya, ada penjawab. Iya kan podcast emang gitu, tapi ini lu tuh wawancara bukan podcast. Ya udah. Langsung aja tadi nanti tinggal dikat aja ya. Iya. Berarti langsung aja ke pembahasan kita yang pertama. Kita langsung ke pertanyaan pembuka. Akhir-akhir ini kita sering melihat kasus bullying viral di media sosial. Sebenarnya seberapa serius fenomena bullying di Indonesia saat ini? Sebenarnya nih fenomena bullying ini emang udah jadi hal yang disorotin lah di Indonesia sejak lama. Karena apalagi di kalangan remaja, bullying ini sangat memprihatinkan karena dampak dari bullying ini bisa mempengaruhi kesehatan mental orang remaja, dan yang efeknya itu jangka panjang bukan jangka pendek. Jadi ini sangat berbahaya lah, dan kita tuh harus gerak cepat lah buat nemuin solusi dari Harus cepat ada pembelian tindakan ini. ya. Harus ada tindakan yang cepat lah dari lembaga pendidikan, lembaga ya masyarakat mengenai pembelian ini. Nah, kalau menurut saudara Kavi gimana nih terhadap fenomena bullying yang terjadi di Indonesia? Nah, izin nambahin aja yang tadi dibilang sama saudara Izzat ini udah benar. Terlebih lagi bullying di Indonesia ini sekarang udah ada kasus-kasus yang kemarin banget baru terjadi, yaitu ada yang pengeboman lah di sekolah, ada yang membakar sekolah. Itu hal yang emang sangat fatal, bisa jadi buat pelakunya sendiri atau enggak orang-orang di sekitar. Jadi emang harus segera ditindaklanjuti lah, apalagi dicegah. Sudah terasa banget. Nah, untuk terjadi pembulian di Indonesia ini, mengapa pembulian itu bisa marak di lingkungan sekolah atau di pertemanan remaja? Ini menurut saya, kenapa pembulian itu tetap terjadi di lingkungan remaja atau ya saat seorang masih di sekolah lah. Itu karena saat kita masih sekolah tuh kita bisa dibilang belum dewasa, masih dalam masa pencarian jati diri. Dan dalam masa pencarian jati diri itu biasanya kita ingin menonjolkan sesuatu, misal itu kelebihan kita atau ya kemampuan kita lah. Dan karena kita ingin menonjolkan sesuatu yang kita punya, kelebihan kita misal pintar atau kita jago olahraga, ada beberapa orang tuh pasti yang karena dia pengen terlihat hebat tuh dia pasti bakal merendahkan orang lain. Setuju. Nah, dari dampak dari yang merendahkan orang lain itu, kalau udah kan pembulian itu sebenarnya kan ada 2 kan, verbal dan fisik. Jadi kalau misal orang yang jago nih ngerendahin orang yang ini tuh, itu udah bisa dikategorikan sebagai pembulian, entah itu melalui ucapan ataupun melalui perbuatan secara fisik gitu. Itulah menurut saya itu salah satu penyebab lah kenapa pembulian itu bisa terjadi di Indonesia, apalagi di lingkungan ya remaja, karena itu remaja ya, masih usia yang dimana tuh kita masih mencari jati diri banget lah.
gitu. Masih labil gitu. Masih labil secara emosi. Menurut saudara Raffi? Izin nambahin, yang Ijat tadi bilang juga udah benar. Terus kalau misalnya kita lihat juga, bullying itu terjadi tuh biasanya gara-gara apa, lingkungan pertemanannya. Jadi kayak misal toxic gitu, emang udah apa, lingkungan pertemanan itu emang udah gak sehat gitu, jadi bakal kerambat lah intinya gitu. Bisa juga bullying ini tuh sering terjadi di latar belakangnya gara-gara, bisa aja latar belakang keluarganya, misal ada yang apa, bisa sebut aja orang broken home gitulah. Itu biasanya bisa nge-efek gitu. Jadi misal ada yang udah ditinggalin ibunya, terus dia tinggal sama bapaknya yang emang udah apa, didiknya toksik, itu bisa ngaruh juga Lingkungan keluarga ya lingkungan berarti. keluarga, iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja. Pertanyaan berikutnya, banyak orang menganggap bullying hanya berupa kekerasan fisik. Bisa dijelaskan jenis bullying apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Ya itu kayak yang tadi saya bilang aja. Jadi pembulian ini secara umum tuh ada dua, fisik dan verbal. Fisik itu yang berarti kita melakukan kontak fisik lah, melalui ada tindakannya mau tinjuan, menonjol, ya, yang mengalami kontak fisik itu termasuk pembulian. Dan ada satu lagi itu pembulian verbal. Pembulian verbal itu adalah perundungan yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata, dengan menggunakan ucapan. Jadi itu sebenarnya dua-duanya sama berbahaya, tapi yang nggak ada yang bisa dibilang lebih baik sih, dua-duanya sama bahaya. Apalagi di apa, zaman sekarang teknologi makin canggih, pembulian apa, cyberbullying itu udah apa, marak banget, udah sering kejadian. Banyak orang yang depresi Iya, karena depresi. cyberbullying kayak gitu. Bisa jadi juga bisa bunuh diri juga. Itu Emang parah banget sih efek bullying. negatifnya. Nah, menurut kalian berdua nih, apa sih dampak jangka panjang sama jangka pendeknya dari bullying ini? Nah itu dampaknya itu ke psikologis sama pertemanan dia, ke sosialnya dia. Itu apa dampak jangka pendek dan jangka panjangnya? Oke, gimana? Kalau jangka pendek ya, sebenarnya Psikologis dulu deh, psikologis. kalau secara psikologis tuh pasti dia tertekan lah. Karena korban perundungannya atau korban pembulian ini pasti dia bakal merasa tertekan, depresi. Karena dia tuh pasti merasakan tekanan dari teman-teman sekitarnya gitu. bukan dari teman sekitar, dari yang orang yang ngebully dia. Oh iya. Tapi itu juga bisa ini juga saudara Ijat. Jadi bisa ya benar. apa? Yang Karena dia ada yang terbully ngebully, ya gitu. jadi kayak Jadi yang ya. Terus Buat juga overthinking juga. terus juga karena itu ya dia bisa nilai akademik turun itu juga. Tapi salah satu yang ini tuh pasti besar kemungkinan orang yang dibully itu dia bakal menutup diri. Nanti ke sosialnya ngaruh nih. Ke sosial ngaruh, jadi dia bakal menutup diri dari pertemanan. Dia bakal merasa lebih baik kalau dia itu sendiri, karena itu entah dia dibully yang misal di masa lalunya tadi SD atau SMP, tapi dampak dari misal dia menutup diri itu karena trauma itu dia bisa jangka panjang, bisa sampai dia kuliah pun bisa jadi itu dia tuh masih menutup diri, masih belum berani untuk membuka ke lingkungan lah. Terhadap Berarti lingkungan ini gitu. masuk ke ciri-ciri seseorang yang lagi mengalami bullying gitu ya. Jadi ciri-cirinya tuh seperti yang tadi dibilang, menutup diri, Ya. bunuh diri gitu ya. Oh iya. kalau di psikologis juga di pelakunya juga ada Dampaknya juga. ada ini sih apa, bullying ini kalau misalnya orang yang udah suka bullying ini ya, misalnya dia udah sering tuh, kan pelaku ini tuh melakukan itu tuh, jadi kayak ada rasa kesenangan sendiri gitu kan. Oh. Jadi kayak misal Berarti kalau dia nggak ngebully orang dia ya puas dia kayak gitu. gak puas gitu. Kayak pengen Ya. ini apa kepuasannya gitu lah. Jadi ya dampak kedepannya kalau orang yang udah sering bullying gini, pelakunya pasti kayak lebih berkuasa gitu. Oh, lebih merasa di atas Ya gitu. merasa di atas gitu. Oh, iya.
Terus kalau buat bullying ini, seberapa besar pengaruh lingkungan, keluarga, sekolah, atau masyarakat dalam menciptakan ruang yang memungkinkan bullying terjadi? Sangat besar, Besar ya, besar sekali. Malah di beberapa kasus di beberapa sekolah ada ya pihak pendidik atau pihak sekolah tuh malah menutup mata Iya. dari pembulian yang terjadi di sekolah mereka gitu. Jadi mereka bukannya menindaklanjuti pembulian yang ada di sekolah tersebut, tapi mereka malah menutupinya. Itu banyak yang kayak gitu. Ya sekarang ya banyak lah, misal kayak dulu sempat ada kasus pembulian David Ozora Oh ya. yang kepalanya ditendang sampai masuk rumah sakit. Anaknya Dirjen Pajak itu juga ya itulah salah satu, misal balik ke awal, salah satu penyebab faktor orang membuli itu dia pengen nunjukin kuasanya. Itu bisa karena kelebihan atau juga karena mereka merasa status mereka tuh lebih tinggi. Benar. Lanjut. Ada anggapan bahwa beberapa perilaku kasar dianggap candaan, bagaimana budaya ngerosting atau bahan-bahan mempengaruhi batas antara bercanda dan bullying. Jadi kayak batas kita bercanda sama bullying itu gimana? Sebenarnya batas itu tuh bisa ini sih, kayak kan ada Dua perspektif. ya, ada dua perspektif Variatif gitu. sih, tergantung ini orangnya. Ya tergantung orangnya juga bener sih, kayak misal kan kalau roasting tuh, ini roasting sama bullying kan beda kan. Cara tahunya sih ya kita juga misalnya udah bercanda nih, kayak udah merujuk nih, ntar udah bisa awalnya bercanda, awalnya ketawa nih di dua pihaknya nih. Nah terus kayak salah satu pihak ini tuh kayak udah mulai kayak apa sih, Udah mulai rasa nggak enak gitu lah. gitu tuh. Nah itu udah pasti udah kesana-kesannya udah pasti masuk ke bullying. Jadi kayak kita tuh emang harus udah sadar lah gitu, jadi kayak tahu batasan. Tapi ini menutup kemungkinan nggak sih, misalkan kayak kita lagi bercanda nih, sama-sama ketawa, tapi di dalam hati orang yang ketawa itu Tuh mungkin yang sulit kali ya, ya. itu bisa. tuh mungkin sekali. Soalnya kita nggak pernah tahu perasaan orang lain itu kayak kita gimana. nggak tahu kalau orang itu menunjukkan kalau rasa nggak sukanya itu. Nah, menurut kalian nih, peran media sosial dalam memperparah atau memperluas dampak bullying ini gimana gitu peran media sosialnya? Di dunia digital Kayak ini, cyberbullying. ya di dunia digital ini malah yang paling berbahaya itu bukan bullying secara verbal maupun secara fisik, tetapi malah cyberbullying. Soalnya kalau verbal ya istilahnya harus tatap mata, Iya. harus Orangnya tatap tahu, mata. orang yang bully tahu. Ya kalau yang dibully tahu siapa yang bully, yang ngebully juga tahu siapa yang dia bully. Terus kalau fisik juga sama, kurang lebih kayak gitu, ada kontak secara langsung. Tapi kalau cyberbullying ini dia tuh bisa dilakukan di mana saja. Terus juga yang korbannya ini dia tuh nggak tahu yang ngebully dia tuh siapa. Soalnya kan anonimus, iya. Bisa kena spam gitu. Bisa kena blackmail kayak gitu. Jadi cyberbullying ini lebih berbahaya lah buat di masa modern sekarang. Soalnya dampak destruktifnya tuh lebih lah sekarang, lebih lagi, lebih berbahaya. Kalau misalkan nih ada yang sedang mengalami bullying, gimana sih, apa sih langkah pertama yang kira-kira harus dilakuin? Buat langkah berarti buat mencegah ya. Iya, ini pencegahan, penanganan dan pencegahan. Buat pencegahan ya yang pasti Pertama buat yang dibulinya dulu deh. kalau buat yang dibullying itu kan berarti kalau gini kita harus dari dua sudut pandang, dari yang ngebully sama dari yang sama yang ngebully. Dari yang sudut pandang dibully dulu. Kalau yang dibully itu kan kita nggak tahu ya, misalnya orangnya dibully karena kenapa ya. Udah pasti kalau kita harus cari tahu awal kenapa dia tuh bisa dibully. Jadi alasan dia Ya, terjadi ya alasan terjadi pembulian itu kenapa, entah dia melakukan kesalahan kah atau apa gitu. Ya soalnya kan latar belakang itu juga bisa jadi karena emang kekurangannya dia yang bikin ini, atau enggak emang kayak perilakunya yang emang bikin orang nggak suka gitu. Jadi Ya. Kita harus tahu dulu gitu kan, jadi Ya. biar nggak salah ini. Terus ini juga sama halnya kalau kita mau cari tahu perspektif dari yang ngebully, kenapa dia tuh ngebully, kenapa dia ngebully si B, ya kan
ya mungkin karena si B nya kayak gitu melakukan kesalahan, Atau ya bisa pokoknya jadi pasti karena orang ngebully itu pasti ada sebabnya kenapa dia ngebully. Nggak mungkin dia ngebully tanpa alasan, pasti selalu ada sebabnya, dan sebabnya itu yang harus dicari tahu. Itu buat langkah pertama sih kayak gitu. Nah, terus nih ada beberapa orang yang mengambil langkah pertama tuh melaporkan langsung ke pihak sekolah, misal ke guru BK atau ke wali kelas dan yang lainnya. Nah, apa sebaiknya yang dilakukan sekolah menangani laporan tersebut? Ya pasti melalui pendekatan kayak tadi, soalnya sekolah juga kan nggak bisa langsung menghakimi secara langsung ya, apalagi kan kalau hanya melalui laporan lewat ucapan aja nggak ada bukti nyata, mungkin foto atau video itu juga sulit. Yang pasti sekolah pasti bakal melakukan pendekatan seperti tadi. Berarti manggil orang yang dibully sama yang ngebully. Iya pasti itu. Jadi ngobrol sampai selesai masalahnya, Mengambil cari dua tahu. perspektif berarti. Iya. Iya pasti selalu cari seperti jalan itu. tengahnya gitu ya. Iya. Oke. Terus misalkan nih, kan ada seorang yang ngelakuin bullying. Nah, kira-kira tuh faktor apa aja sih yang dia faktor apa aja yang membuat dia menjadi pembuli gitu. Nah, apakah selalu tentang kekuatan atau ada masalah lain? Itu tadi, selain kekuatan, dia merasa status dia lebih tinggi, dia merasa harga diri dia lebih tinggi, dia merasa dia punya pengaruh. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa seseorang bisa ngebully gitu, bisa melakukan pembulian. Iya, setuju, benar. Nah, terus bagaimana cara menolong pelaku agar mereka berubah sikapnya, tidak menjadi penguasa yang paling atas atau yang lainnya? Kalau itu pertama ya sulit, soalnya Sulit. kalau yang itu biasanya awalnya itu pasti berasal dari lingkungan pertemanan, dari lingkup sosialnya dia dulu. Lingkungan sosial dia tuh seperti apa, itu berasal dari lingkungan sosial seperti apa. Jadi yang pertama diubah itu harus yang harus diperhatikan ya, lingkungan sosialnya dulu. Soalnya ya beda lingkungan sosial, beda juga cara pendekatannya. Tapi yang ada juga tuh yang misal yang pelaku nih yang udah sering bully itu sebenarnya tuh awalnya tuh dulu pernah jadi korban gitu. Iya. Jadi kayak dia mau balas dendam kayak yang pernah rasa dialami. balas dendam Iya. gitu ya. Jadi kayak kita tuh harus tahu lah latar belakang dia ngebully itu kenapa. Jadi ya kalau misalnya udah tahu, baru tuh kita bisa dapetin cara mengubah Agar dia berhenti. Iya. Kayak gitu. Terus apa sih harapan Anda ke depan agar kasus bullying di Indonesia tuh bisa menurun secara signifikan? Pasti buat pertama ya kita harus meregulasi ulang sistem yang ada, karena di sistem yang sekarang ini mau sistem pendidikan, sistem pokoknya aturan pemerintah itu masih banyak celahnya, masih banyak celah yang bisa dimanfaatin oleh para pembuli, Para pelaku yang tidak para bertanggung jawab. para pelaku yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan celah itu untuk melakukan tindakan yang sangat-sangat tidak berguna. Mungkin harus dibikin peraturan atau Iya. semacam gitu. Di regulasi ulang yang menanggulangi yang kasus bullying ini. Iya. Nah, terus ini udah terakhir. Jadi kalian berdua buat apa pesan-pesan buat penonton podcast untuk kasus bullying yang ada di Indonesia? Biar penonton podcast ini tuh lebih peka gitu. Apa pesan-pesan yang bisa disampaikan? Kalau dari saya sih ya, kita tuh harus melakukan stop bullying ya. Soalnya bullying ini dampaknya itu sangat parah. Misal yang sesuatu yang kamu anggap kecil itu, misal kamu bercanda dengan orang lain tapi orang itu menganggap perundungan atau pembulian, itu bisa mengakibatkan mental dia turun, yang bisa jadi karena mental dia turun dia depresi, ada kemungkinan dia bisa melakukan bunuh diri, ataupun dia trauma dan tidak bisa bersosial. Jadi dampaknya sangat parah. Jadi harus stop pembulian. Kalau dari saya singkat saja, stop bullying. Stop bullying. Stop. Udah ya, itu stop bullying. Yang penting stop bullying. Iya.
Nah, untuk penonton podcast dengan tema bullying pada siang hari ini, jadi kalian harus stop bullying karena dampaknya bisa jangka pendek ataupun jangka panjang dan bisa berdampak kepada psikologis korban atau sosial korban. Jadi sekian podcast pada siang kali ini, saya dan Pasha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencet gak? Pencet lah anjing.